Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifayatun Anin. Saya dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan materi tentang badan usaha milik swasta. Pertanyaannya adalah, mengapa sebuah kelompok membutuhkan badan usaha tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak video berikut ini. BUMS adalah badan usaha yang dimiliki pihak swasta dan juga seluruh modalnya hanya didapat dari perseorangan atau kelompok yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Kita ketahui, manusia memiliki kodrat untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lain. Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial juga berarti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan selalu bergantung pada orang lain. Kebutuhan antar manusia itu berbeda-beda, tergantung dengan tingkat ekonomi tiap-tiap individu. Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka manusia akan mencari produk barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Fenomena seperti ini dapat dijadikan peluang untuk pemilik bisnis. Dengan adanya kebutuhan konsumen yang tak terbatas, menjadi faktor pemicu berdirinya badan usaha milik swasta yang mampu memproduksi produk barang ataupun jasa yang sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Badan usaha milik swasta dengan perusahaan-perusahaannya merupakan sarana penghasil barang dan jasa sebagai penggerak roda perekonomian. Oleh karena itu, badan usaha milik swasta memiliki peranan yang sangat penting dalam menopang perekonomian nasional dalam negara. BUMS tersebut telah tersebar di seluruh penjuru Nusantara, mulai dari perusahaan makanan dan minuman, tekstil, pertambangan, industri, properti, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan ini hadir untuk membantu pemerintah dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Berikut ini beberapa alasan mengapa sebuah kelompok membutuhkan badan usaha tersebut. Yang pertama, BUMS sebagai rekan kerja BUMN. BUMN dapat menjadi tangan kanan pemerintah dan BUMS dapat menjadi tangan kirinya. Sebagai sesama badan usaha yang menginginkan keuntungan dan kesejahteraan masyarakat, maka keduanya dikelola secara terpisah untuk saling membantu dalam setiap prosesnya. Pemerintah merupakan penguasa atau pengelola utama yang akan menangani sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sumber daya alam yang tersedia jumlahnya sangat banyak, sehingga diperlukan bantuan untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Dalam hal ini, badan usaha milik swasta juga dapat menjadi mitra BUMN untuk memperluas kinerja masyarakat, yaitu dengan memperbesar penerimaan penghasilan negara melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, perkembangan BUMS juga akan berpengaruh terhadap pendapatan negara. BUMS juga sudah mulai dilibatkan dalam sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sebelumnya selalu dikuasai sepenuhnya oleh BUMN. Kontribusi badan usaha swasta dibutuhkan dalam hal penanaman modal atau investasi, pengembangan usaha, peningkatan efisiensi, kemampuan teknis, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang akhirnya menuju pada peningkatan laba BUMN dan pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya, PT Pertamina menggandeng PT Medco Energi Internasional (TBK) untuk membangun pabrik gas alam di Sulawesi. 2. Membuka peluang usaha baru. Pihak swasta sangat identik dengan membuka peluang usaha baru yang memiliki kreasi dan inovasi yang tentunya dapat memberi wajah baru bagi perekonomian Indonesia. Wajah baru yang memiliki kontribusi bagus untuk meningkatkan perekonomian negara. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya di Indonesia. BUMS sebagai pihak yang membantu pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia juga harus melakukan pertanggungjawaban sosial. Hal ini dikemas dalam CSR, Corporate Social Responsibility. CSR ini merupakan suatu hal wajib yang perlu dilakukan BUMS sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan mengambil sumber daya alam. Kegiatan CSR
KPR ini terdiri dari berbagai macam, mulai dari beasiswa, pembentukan fasilitas daerah, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Ketika beasiswa menjadi fokus utama, maka hal yang dapat diperoleh pemilik beasiswa tersebut dapat memperoleh ilmu untuk meningkatkan kualitas masyarakat itu sendiri. 4. Meningkatkan penguasaan teknologi pada masyarakat. Kegiatan BUMS yang berkembang pesat dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas tentu menjadi hal yang utama. Ketika masyarakat menjadi karyawan BUMS tersebut, tentu harus menguasai teknologi yang digunakan, sehingga dalam hal ini, BUMS dapat membantu masyarakat untuk menyebarkan teknologi kepada masyarakat. 5. Mengelola kegiatan ekonomi yang tidak dikelola pemerintah. BUMS dapat membantu pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi yang tidak dilakukan oleh pemerintah, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Sebagian besar BUMS membantu dalam hal mengelola sumber daya alam, di mana BUMS memiliki orang-orang yang memiliki keterampilan di bidang tersebut. 6. Mengurangi angka pengangguran. Banyaknya penduduk tidak diiringi dengan banyaknya lowongan kerja menjadikan angka pengangguran semakin tinggi. Hal ini merupakan salah satu permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Dengan adanya BUMS, maka dibutuhkan tenaga kerja yang akan menjalankan usaha yang telah dibuka oleh BUMS tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan masyarakat sekitar maupun orang-orang yang masuk dalam kualifikasi untuk bekerja di dalamnya. Sehingga dalam hal ini, BUMS akan membantu membuka lowongan kerja yang dapat mengatasi permasalahan pengangguran tersebut. Yang terakhir, membantu pembangunan negara. BUMS akan dikenakan pajak yang harus disetor kepada negara sebagai pemilik dari sumber daya alam yang sah. Dengan izin tersebut, BUMS harus membayar pajak baik dari penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Dalam hal ini, pajak yang disetorkan akan menambah kas negara, yaitu tergolong dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana APBN akan digunakan untuk pembangunan negara, baik dalam bentuk infrastruktur maupun yang lainnya. Hal ini membuat BUMS diberi gelar sebagai salah satu agen pembangunan nasional karena menunjang pendapatan negara untuk pembangunan nasional. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.